Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara mengolah data luas permukaan dengan metode BET. Sebelum mengolah data, kita harus tahu apa itu BET. Jadi BET sendiri itu tuh adalah singkatan dari Brunner, Emmet, dan juga Taylor, yang mana ketiga nama ini tuh adalah seseorang yang mengembangkan teori untuk menghitung luas permukaan spesifik suatu padatan berdasarkan proses absorpsi gasnya. Nah, teori BET ini sendiri juga cara untuk ilmuwan menghitung seberapa luas sih permukaan suatu bahan padat, misalnya seperti serbuk ataupun bahan berpori, dengan melihat seberapa banyak gas yang bisa menempel gitu di permukaannya. Nah, kita bisa lihat nih ilustrasinya di gambar yang ini, yang mana si proses menempel gas ini tuh biasanya gas nitrogen, ini tuh disebut dengan adsorpsi. Ini nih, gas yang menempelnya ini. Kemudian gas yang melepas itu tuh namanya tuh desorpsi. Kalian bisa lihat di sini ada gas yang melepas gitu. Nah, saat gas mulai menempel pada permukaan si bahannya, yaitu akan membentuk satu lapisan tipis dulu yang biasanya itu disebut dengan monolayer, atau artinya hanya satu molekul yang tebal ini nih. Teman-teman bisa dilihat di sini ada satu permukaan atau biasanya disebut dengan monolayer. Oke, setelah monolayer terbentuk, itu akan bisa muncul lapisan-lapisan berikutnya atau biasanya disebut multilayer. Nanti itu setelah monolayer terbentuk, nanti akan terbentuk multilayer. Akan ada gas yang menempel lagi di sekitar di atas monolayer tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, teori BET sendiri juga fokus pada menghitung jumlah gas yang membentuk monolayer ini. Karena dari situlah kita tuh bisa memperkirakan luas permukaan bahannya. Biasanya pengukuran ini tuh dilakukan di laboratorium menggunakan gas nitrogen pada suhu yang sangat rendah dan juga jumlah gas yang menempel diukur pada berbagai tekanan gitu. Data ini tuh lalu nantinya akan dibuat grafik dan dari situ tuh bisa dihitung seberapa besar sih luas permukaan bahan tersebut. Nah, teman-teman, pengetahuan luas permukaan dengan metode BET ini tuh penting banget gitu dalam berbagai bidang seperti membuat katalis, bahan penyerap polutan, ataupun bahan aktif dalam kosmetik dan obat-obatan. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya cara mengolah datanya. Jadi di sini ada data P per P0-nya, atau yang mana si P per P0 ini tuh adalah tekanan relatifnya. Kemudian di sini ada volume STV-nya dengan satuan cm kubik per gram. Kemudian di sini ada rumus dari sumbu Y-nya menggunakan persamaan BET. Nah, persamaan BET ini tuh didasarkan pada persamaan linear ini, Y sama dengan MX plus C. Yang mana si rumus BET sendiri, ini tuh Y-nya tuh adalah 1 per X, P per P0 dikurangi 1, sedangkan si 1 per XM kali C ini tuh adalah C-nya atau intercept-nya, kemudian gradiennya atau M-nya itu tuh C-1 per XM kali C, dan X-nya itu adalah P per P0. Selain dari rumus ini, ada dua rumus lainnya, yaitu teman-teman bisa dilihat ada di sini, ada dua rumus lainnya. Ketiga rumus ini tuh sebenarnya sama, cuman bedanya itu ada di Y-nya. Y-nya tuh beda-beda gitu, teman-teman. Tapi di olah data kali ini, aku bakalan pakai rumus yang ini, yang di atas. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman. Karena di sini ada data P per P0, dan di sini kita membutuhkan data P0 per P, jadi kita harus mengubah data P per P0 ini menjadi P0 per P. Caranya kayak gimana? Caranya kita bisa membagikan P per P0 ini tuh dengan 1. Jadi nanti teman-teman bisa menghitungnya dengan cara kayak gini. Jadi 1 dibagi tadi itu P per P0, yang mana kan ini kan dibagi ya, teman-teman. Nah, ini tuh kan dibagi. Nah, kalau dibagi berarti nanti kita akan dibalik gitu, jadi dikali. Jadi 1 dikali P0 per P. Nah, kayak gini untuk mengubah dari P per P0 menjadi P0 per P.
teman-teman bisa membagikan 1 dibagi P per P0, seperti itu. Nanti akan didapatkan hasilnya segini. Selanjutnya, kita akan memplottingkan nilai dari sumbu Y, yang mana si sumbu Y ini tuh adalah yang ini, terhadap P per P0 sebagai si sumbu X-nya. Kita langsung aja pencet insert, kemudian pilih yang scatter ini, kita pilih yang ini. Oke, sebelumnya kita pencet select data. Teman-teman, kita ulang lagi ya. Oke, kita select data, kita pencet ada aja. Series name-nya kita namain plot luas permukaan BT. Untuk series X-nya bisa kita langsung blok aja. Kemudian yang Y-nya juga kita langsung blok aja. Kita pencet OK. Oke. Nah, sepertinya teman-teman, kita rapihin dulu aja ya. Kita rapihin dulu si skala sumbu Y-nya. Kita ganti. Yang ini kan salah 0,000,040, kita ganti jadi yang 0,0 ini. Kemudian ini juga sama. Ini kayaknya kita ganti ke 10. Ini juga kita ganti jadi 0,05. Nah, kayak gini teman-teman. Selanjutnya kita cari nilai interceptnya, pencet quick layout, kemudian pencet yang ini. Nah, ini nilai interceptnya. Kita ganti aja si nilai interceptnya kan ini asalnya general, jadi number, untuk melihat seberapa banyak desimalnya. Kita ganti jadi 9 aja. Nah, kan di sini kan bisa kelihatan banyak ya desimalnya. Dari slope yang sudah kita dapatkan, kita masukin aja ke tabel yang ini yang sudah saya buat. Di sini juga teman-teman juga bisa pakai rumus yang slope, kurung tutup, terus kita blok sumbu Y-nya, koma, kita blok sumbu X-nya, kurung tutup. Oke, teman-teman bisa lihat slope-nya sama dengan yang di grafik ini. Kemudian untuk mencari intercept juga sama, kita ketik intercept, kurung buka, teman-teman masukin aja data yang sumbu Y, koma, sumbu X, kurung tutup. Nah, samakan ya teman-teman. Karena di sini desimal, di belakang desimalnya cuma 4, kita ganti aja dengan cara klik kanan, kemudian teman-teman klik format cell. Nah, teman-teman di sini bisa atur. Aku kan tadi ngaturnya tuh 9 ya desimalnya. Berarti di sini 9 aja. Kita atur 9. Nah, kayak gini. Ini sama kayak yang di grafik ini. Selanjutnya, kita mencari nilai XM. Cara mencari nilai XM sendiri, itu tuh rumusnya tuh XM sama dengan 1 dibagi M plus C. Yang mana si M ini tuh adalah nilai slope-nya tadi, kemudian si C ini tuh nilai intercept-nya. Kita langsung aja sama dengan 1 dibagi nilai, kita kurung buka dulu, nilai M ditambah dengan nilai C yang ini, kemudian kurung tutup. Nah, untuk nilai NA-nya, nilai NA sendiri itu adalah nilai bilangan Avogadro. Kita langsung tulis aja bilangan Avogadro-nya di sini 6,023.
E plus 23 dipangkatkan, berarti ini pangkat 23 per mol. Terus selanjutnya ada nilai S, yang mana, sorry teman-teman, ini harusnya S kecil. Nah, S ini tuh adalah nilai cross-sectional area dari gas untuk nitrogen, sebesar 0,162 nanometer persegi. Ya, tulis aja 0,162 nanometer. Nah, untuk volumenya, di situ ada volume molar sebesar 22,414 dalam satuan liter. Oke, selanjutnya teman-teman mengubah satuan yang ini menjadi satuan meter. Kenapa? Karena untuk mencari S total sendiri tuh dia tuh memakai satuan meter gitu. Jadi kita tuh harus mengubah satuan yang sentimeter ini ke meter. Cara mengubahnya kayak gimana? Cara mengubahnya tuh kita tuh tinggal mengkalikan yang sentimeter kubik kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Kita langsung aja sama dengan nilai slope ini kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Oke. Nah, selanjutnya untuk nilai intercept juga sama. Satuannya asalnya cm kubik kita ganti ke meter kubik. Rumusnya sama kayak tadi, nilai ini dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Kita ganti ya ininya. Kita ganti desimalnya. Sama kayak tadi, berarti satuannya, desimalnya itu sebanyak 9. Nah, ini udah ada nilai dari desimal ini. Nah, ini udah ada nilainya, kelihatan gitu ya. Selanjutnya nilai XM ini juga cm kubik per gram, berarti kita ubah juga dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3, sama dengan ini dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Selanjutnya yang S juga kita ubah, yang asalnya 0 meter persegi kita ubah menjadi meter persegi, rumusnya sama, dikalinya 10 nilai ini kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Oke. Kemudian selanjutnya untuk volume molarnya yang asalnya liter atau dm kubik kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 untuk mengubah satuannya menjadi meter kubik. 10. Teman-teman, sama dengan nilai ini kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Oke, kita tulis saja satuannya. Di sini satuannya meter kubik juga. Ini meter kubik per gram. Ini tetap per mol. Kemudian di sini jadi meter persegi. Terus di sini selanjutnya menjadi meter kubik juga. Oke, selanjutnya kita menghitung S totalnya. Nah, untuk rumus S total ini tuh teman-teman bisa lihat S total sama dengan XM dikali NA dikali S per V. Seperti yang sudah saya jelasin tadi, XM itu adalah kuantitas gas terabsorpsi monolayernya, kemudian NA-nya itu adalah bilangan Avogadro-nya, kemudian S-nya itu adalah cross-sectional area dari gas untuk nitrogen sebesar 0,162 nanometer persegi, kemudian volumenya itu adalah volume molar 22,414 liter. Kita langsung aja teman-teman, kita masukin ke sini, berarti sama dengan nilai XM yang sudah kita ubah satuannya ke dalam meter, mana itu XM ini, kemudian kita kalikan dengan, sebelumnya kita pakai kurung buka dulu, kurung buka, kemudian nilai XM ini dikalikan dengan nilai NA ini, terus dikalikan lagi dengan nilai S. Kurung tutup, dibagi, kurung buka lagi, dibagikan dengan volume yang ini. Sama dengan.
Oke, di sini kita bisa ngelihat ya teman-teman nilainya tuh segini. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf ternyata tadi laptopnya agak lemot. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.